Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKM Fateta, berjumpa kembali dalam program Ngobar BEM, Ngobrol Bareng BEM. Dalam program kali ini kita akan membahas informasi-informasi menarik, isu-isu terhangat, motivasi, dan inspirasi yang tentunya akan dibahas oleh narasumber terbaik kita. Pada episode Ngobar BEM kali ini, kita akan membahas motivasi dan inspirasi kuliah di Fateta. Oke, saat ini kita sudah kedatangan narasumber terbaik kita, yaitu Bang Nori Muhammad. Halo Bang Nori, apa kabar? Ya, halo, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang baik. Wiranda gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Nori yang sudah ingin meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua dan para viewers yang ada di rumah. Oke Bang, langsung saja ya Bang. Sama-sama yang kita ketahui, Bang Nori ini juga sudah menempuh pendidikan di Universitas Andalas. Apa sih motivasi Abang untuk masuk ke Universitas Andalas? Oke, motivasi abang untuk Universitas Andalas gini. Dulu pas zaman sekolah, abang alumni Mantel Kuantan karena abang orang Riau. Nah, jadi bagi siswa-siswa di sini memasuki sebuah universitas negeri itu adalah suatu impian. Nah, abang sudah menargetkan juga dari awal bahwasanya kita tahu bahwa UNAN ini adalah kampus terbaik di Sumatera gitu kan, kampus nomor 1 terbaik. Nah, jadi abang juga menargetkan setelah selesai sekolah harus bisa masuk UNAN, dan alhamdulillah tembus gitu. Itu rezeki yang pertama yang abang syukuri. Oke Bang, untuk selanjutnya apa sih motivasi yang membuat Bang terdorong untuk masuk ke Prodi Teknik Pertanian? Oke, kalau bicara kita mengenai teknik pertanian ya, abang jujur nih, kita bicara jujur aja. Abang dulu awalnya kurang mengetahui informasi mengenai teknik pertanian. Nah, yang secara umum kita ketahui adalah tentang pertaniannya gitu kan. Nah, mengapa abang ingin masuk pertanian? Karena di sini di tempat abang di Riau, abang asli orang Riau ya. Jadi mayoritas pekerjaan di sini adalah sebagai petani. Nah, dan abang termotivasi bahwasanya ingin memajukan pertanian di daerah abang gitu. Nah, jadi salah satu cara yang bisa abang tempuh ya dengan kuliah di bidang pertaniannya ya, gitu. Nah, tapi pas awal dulu ingin masuk jurusan agribisnis dulu awalnya. Nah, jadi setelah dipikir-pikir juga kalau abang bandingkan passing grade waktu dulu kan istilahnya dulu SBMPTN ya, sama masih sekarang SBMPTN. Nah, jadi passing grade yang teknik pertanian ini lebih tinggi daripada agribisnis gitu. Makanya abang taruh teknik pertanian ini di pilihan nomor 1 abang. Nah, alhamdulillah tembus yang pilihan 1. Nah, di makanya sampai sekarang jadinya jurusan teknik pertanian dan biosistem gitu. Oke Bang, untuk selanjutnya organisasi apa yang pernah Bang ikuti saat masih kuliah dulu Bang? Dan apa motivasi yang membuat Bang memilih organisasi tersebut? Oke, mengenai motivasi abang memilih organisasi. Jadi dulu abang pernah tergabung beberapa organisasi, mulai dari organisasi kampus, organisasi luar kampus juga kan. Nah, pertama itu abang menjadi salah satu staff di bagian ISAT, tahu ISAT kan? Islamic Solidarity of Agriculture Technology itu kan. Jadi abang di bagian IMC, namanya Islamic Multimedia Center, atau yang biasa kita sebut dengan media dan Kominfo ya, kalau istilahnya di BEM ya. Nah, jadi abang untuk awal ketika jadi maba itu di IMC ISAT. Nah, terus tahun kedua abang masuk BEM. Ya, masuk BEM itu juga bagian staf Kominfo gitu awalnya. Nah, di BEM. Nah, terus di tahun ketiga abang diberi amanah sebagai Kadin Kominfo. Nah, sekarang posisi abang sebagai demisioner Kominfo sekarang juga. Dan alhamdulillah Wiranda sekarang yang gantiin abang gitu, yang gantiin Alif gitu kan. Nah, itu salah satu
pencapaian abang dalam organisasi di BEM, juga abang tergabung di Ikatan Pelajar Mahasiswa Akuntansi ini, itu kita bisa nyebutnya sebagai Himada, dan posisinya juga sebagai ketua umum. Nah terus setelah di Permakusi, abang juga pernah di KSE, di Paguyuban KSE Karya Salemba 4, karena abang lolos beasiswanya jadi tergabung dalam paguyubannya gitu. Terus juga selain sibuk organisasi juga alhamdulillah diberi amanah juga sebagai koordinator asisten di laboratorium LWRE gitu kan. Oke, gitu tuh. Oke, Bang. Kemudian selama Bang menempuh pendidikan di UNAN, pernah nggak Abang merasa bosan gitu? Jika pernah, apa ada tips dan trik yang Abang lakukan untuk tidak merasa bosan? Oke. Bagi abang normal sih kalau kita yang namanya kuliah ya kan. Nama kuliah pasti ada rasa bosan, rasa jenuh, rasa ingin ingin malas-malasannya dan magar-magar aja gitu. Terlebih kalau misalnya apalagi tugas banyak, praktikum banyak ya. Jadi yang memotivasi abang satu cuma sih. Yang paling pertama itu orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua yang sudah bersusah-susah menyekolahkan abang, nggak mungkin abang kecewain mereka gitu. Nah juga yang kedua, bagi abang abang sudah membuat beberapa targetan ketika masih menjadi mahasiswa baru. Saya ingin nanti ketika menjadi mahasiswa saya ingin kuliah tepat waktu, selesai 4 tahun, juga mengikuti beberapa organisasi, juga intinya menjadi mahasiswa yang aktif di kampus intinya. Oke, Bang. Kemudian Bang, sama-sama yang kita ketahui nih, Bang Nuri ini juga pernah ikut atau terpilih student exchange, Bang. Apa motivasi Bang untuk ikut student exchange tuh, Bang? Ya, ini yang jadi pertanyaan banyak sama Bang, banyak orang nanya-nanya seperti ini, Bang. Gimana caranya lulus exchange, Bang? Apa tips and triknya, Bang, gitu kan? Nah, jadi ini, apa nggak kepikir sih awal-awal dulu pas ketika jadi mahasiswa, belum kepikir buat luar negeri gitu awalnya kan. Tapi pas ketika ada yang namanya F3 kalau nggak salah waktu itu, ya kan F3 kan masih sampai sekarang kan. Nah kan itu ada beberapa informasi yang disampaikan di sana ya gitu. Ada mengenai beasiswa, ada mengenai tata tertib di kampus dan tata krama dan sebagainya. Nah juga ada dijelaskan waktu itu mengenai student exchange ini gitu. Nah yang memotivasi abang ya karena student exchange ini biayanya dibiayain sama UNAN. Nah ya menjadi kesempatan besar nantinya kalau kita nambah gitu. Apa salahnya mencoba dulu? Masalah gagal dipikirin nanti aja gitu. Yang penting coba dulu selagi itu mampu dan selagi itu gratis kalau menurut abang ya. Selagi itu gratis dan ya kalau emang gagal berarti bukan rezekinya di sana gitu. Jadi abang sekedar coba-coba aja dulu, mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan, misalnya seperti apa kira-kira yang dibutuhkan kayak TOEFL misalnya. Juga ada seperti LOE itu kayak surat penerimaan kita sudah diterima di kampus tujuan kita. Ini kita targetan abang kemarin di Slovakia. Jadi abang hubungi orang di sana, dosennya. Nah, terus abang email, abang sampaikan maksud dan tujuan ke sana. Dan alhamdulillah beliau juga menanggapi gitu. Dibalasnya email abang dan terus abang tanya apakah bisa saya minta LOE gitu kan. Bisa katanya. Dan dibuatkanlah LOE. Nah, jadi itu yang menguatkan abang untuk lulus exchange ini daripada teman-teman lain yang juga ikut exchange gitu. Jadi itu kemarin. Oke, Bang. Kemudian Bang Nuri kan udah pernah ikut student exchange nih. Pengalaman apa sih yang Bang peroleh selama mengikuti program student exchange ini, Bang? Banyak sih sebenarnya. Jadi yang pertama pengalaman yang mau rasain ya, abang pertama kali keluar negeri. Alhamdulillah pertama kali dan tercapai selama kuliah. Juga pengalaman yang abang rasakan ya seperti bagaimana cara kita belajar di sana, terus apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa di sana juga gitu kan. Nah terus juga ada abang kalau kita di teknik pertanian kan ada namanya praktikum irigasi dan drainase gitu kan. Nah di sana juga ada tapi sistemnya beda, alat yang dipakai juga beda gitu. Nah
Tapi rata-rata semuanya sama gitu. Nah itu yang abang pelajari beberapa hal yang berbeda, tapi secara umum ilmu yang kita dapatkan sama yang di sini, yang di UNAN, sama yang di sana pasti sama gitu kan. Nah dari cara apa lagi, cara ke lapangannya juga abang pernah ikutin. Pernah juga abang kalau karena di sana tuh apa namanya kampus pertanian juga ya, Slovak University of Agriculture. Jadi lebih fokusnya ke bidang pertanian. Juga di sana ada kemarin kebun apel. Nah, jadi hari Minggu pertama abang di sana, abang metik apel, dan juga baru pertama kali abang ngeliat pohon apel gitu di sana. Karena di sini di Indonesia kan kita cuma impor dari luar gitu, tidak ada pohon apel di Indonesia. Nah, jadi itu yang juga pengalaman yang abang rasain. Juga pengalaman lain ya seperti naik pesawat gratis gitu kan, ya itu juga apa namanya anugerah yang sangat nggak bisa abang lupakan. Dari ya nggak kerasa sih udah 2 tahun, sekitaran 1 tahun lebih, dan baru rasanya kemarin gitu perginya. Jadi ya pengen lagi balik ke sana gitu. Nah itu sih motivasi terbesar abang, ingin kembali lagi nanti suatu saat ke sana gitu. Oke bang, selain student exchange, apa saja prestasi yang pernah bang raih dan bagaimana tips dan trik untuk mendapatkannya bang? Oke, dia sebenarnya abang nggak terlalu wow kali sih kalau dibilang, ya sebagai mahasiswa nggak terlalu hebat lah gitu. Juga abang bukan mahasiswa berprestasi kampus juga enggak gitu kan. Cuman ya kelebihan abang ya lebih aktif aja dari mahasiswa teman-teman abang gitu. Itu sih. Kalau untuk prestasi abang nggak banyak prestasi abang, tapi yang paling abang ingat itu ya pergi student exchange tersebut. Itu prestasi yang tertinggi yang abang rasakan. Juga sebenarnya abang pernah juga kemarin karena ada program Sakura Science Program, tahu kan? Udah pernah dengar nggak? Oke, Sakura Science Program abang juga ikut, tapi karena online kan, jadi acaranya online juga karena corona jadi online kan. Nah juga abang ikut itu kemarin, alhamdulillah lulus juga. Kalau bukan karena corona mungkin sudah di Jepang juga waktu itu gitu. Udah sampai di Jepang, tapi ya mungkin belum rezekinya sampai ke sana, tapi alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan teman-teman secara online dalam acara tersebut. Juga prestasi yang lain yang mungkin abang pernah dapatkan, abang pernah meraih beberapa beasiswa selama kuliah. Pertama itu beasiswa PPA, itu tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 abang dapat PPA. Juga setelah itu 2018 abang dapat beasiswa KSE. Terus apa lagi ya? Ya itu mungkin beberapa prestasi yang abang raih selama kuliah di UNAN gitu. Jadi ya abang harapkan untuk teman-teman nanti yang masih berkuliah sekarang, mahasiswa 2017, 2018, 2019 dan seterusnya, lebih aktif lagi dalam berkegiatan, baik itu berkegiatan di kampus ataupun di luar kampus. Manfaatkan yang namanya kesempatan tersebut selama kita menjadi mahasiswa, dan juga bagaimana cara kita memanajemen waktu dengan baik. Silakan dimanfaatkan waktu tersebut sampai nanti tamat kuliah. Karena yang abang rasakan sekarang ya, karena abang sudah jadi alumni gitu kan, di CV pun banyak yang bisa kita tulis gitu, banyak yang bisa kita jelaskan. Jadi itu juga menjadi penilaian atau poin penting nanti setelah selesai kita kuliah. Jadi itu menjadi nilai plus bagi kita setelah misalnya mau kerja misalnya. Jadi di CV kita bisa tambahkan apa saja pengalaman kita, apa aja organisasi kita. Nah itu juga menjadi penilaian tersendiri nanti bagi bagi tempat di mana kita mau bekerja tersebut. Misalnya kita mau masuk kayak TEP, misalnya mau di kebun kelapa sawit ataupun mau di perusahaan-perusahaan lain misalnya, itu yang menjadi poin plus bagi mereka dalam menilai kita gitu. Oke bang, sebelum kita tutup bang, apa ada pesan-pesan yang ingin abang sampaikan kepada para viewers yang ada di rumah bang? Oke, udah di penghujung aja ya. Apa ya? Ya, yang mau sampaikan tadi bagi abang sudah
pesan-pesan ya. Pertama ya kita harus aktif kuliah, harus tidak hanya aktif di bidang akademik tapi juga di bidang akademik. Bagaimana cara kita memanage waktu kita, bagaimana cara kita memfokuskan mana yang harus diprioritaskan. Misalnya ada tugas yang harus kita dikerjakan juga, ada kerjaan di organisasi harus dikerjakan juga, menyeimbangkan kegiatan tersebut harus bisa gitu. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua bagi abang juga jalin komunikasi ataupun hubungan baik sesama mahasiswa, sama senior, sama junior, sama dosen juga dijaga baik hubungannya. Karena apa? Karena itu sangat penting nanti bagi kita, terlebih ke senior misalnya ingin tahu apa-apa saja sih kegiatan yang dilaksanakan ataupun apa-apa saja sih kesibukan sekarang, itu jadi poin penting juga bagi kita selama kita jadi mahasiswa gitu. Selanjutnya ya seperti yang dilaksanakan kita sekarang, ini bagi abang kegiatan sangat positif, kegiatan seperti ini gitu. Juga mohon diteruskan ke depannya, lebih ditingkatkan lagi ataupun lebih lebih dibanyakin lagi acara atau kegiatan-kegiatan dari organisasi, dari BEM dan sebagainya. Mungkin itu sih yang paling penting, 2 itu aja. Oke Sobat BEM KPTETA, kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Nori selaku narasumber pada episode kali ini. Semangat dan sukses selalu buat Bang Nori ke depannya. Oke Sobat BEM KPTETA, sampai jumpa di episode Ngobar BEM selanjutnya. Saya Wiranda Elza Pratama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.